Shalom, salam sadis, salam weekend, salam hijau. Ya, rada hijau ya. Tapi ya sedikit inilah seperti yang kita bilang agak volatile kemarin ya. Ya, kemarin itu dia agak volatile. Sempet dia sebelum keluar ini turun, terus pas habis keluar datanya unemployment rate ya sama apa tuh itu sempet turun bentar, tapi udah itu naik balik gitu ya setelah apa. Nanti kita bahas dari awal ini. Jadi sekarang saya buat video di hari Sabtu ini market cap di 824,1 billion. Volume agak drop ya, 28,7 billion. Dominance agak drop dikit. Semalam 39,7, ini sekarang 39,6. Ya, agak-agak inilah dia altcoin agak ada naik dikit kali ya. BTC di harga 16.942, ETH di 1.265, BNB 261 ya. XRP 34 sen. Ya, hijau-hijau 2% sampai 4% rata-rata ya, nggak terlalu tinggi lah, 2 sampai 4% rata-rata naik. Cuma ya ada yang naik agak signifikan beberapa lah ya, tapi overall ya nggak terlalu gimana juga sih ya. Tapi ya agak mending daripada kalau BTC dominance menguat ya altcoin malah kegenjet gitu. Cuma market hari ini di hari Sabtu ini juga saya rasa kurang gimana gerak juga orang agak ini ya. Dia semalam agak-agak anomali. Dia semalam itu kan sebenarnya awalnya dia punya ini nggak bagus buat market ya. NFP-nya, non-farm payroll-nya itu naik seperti yang kita perkirakan, karena dari ADP hari Kamis itu udah ketahuan, di situ udah ketahuan oh ini non-farm payroll juga akan naik. Ternyata benar, forecast-nya 200k, akhirnya benar 223k gitu ya. Nah, unemployment rate juga begitu. Unemployment rate-nya, angka pengangguran yang forecast-nya bulan lalu kan 3,6%, diprediksi agak naik dikit ya kan 3,7. Ternyata malah turun angka pengangguran 3,5 ya kan. Nah, ini kan salah satu indikasi yang buat market sebenarnya udah agak merah begitu ya kan. Tapi market berubah lagi setelah keluar data PMI yang non-manufacture ya. ISM non-manufacturing PMI itu drop sekali lumayan gitu, dimana forecastnya 55 ya, nggak taunya drop ke 49,6 di bawah 50. Nah, itu udah ketahuan di situ, sebab banyak nggak match datanya gitu ya. Waktu kemarin itu yang ISM manufacturing PMI-nya itu sedikit drop, di mana dia punya forecast-nya 48,5, dia 48,4, drop dikit ya kan. Nah, ini yang non manufacturing itu dropnya banyak gitu, 55 ekspektasinya, nggak taunya drop ke 49,6, market langsung hijau gitu ya. Emas semua langsung ini hijau, dolar juga langsung menguat, ditambah salah satu orang Fed, FOMC, si Bostic agak keceplosan. Dia ngomong-ngomong gitu kan, dia ada speak, keceplosan, dia bilang
kondisi kalau hard landing ini udah ada tanda-tanda resesi, bisa aja Fed hard landing gitu ya. Nah, dengan ya tambahin nih market, tambah hijau, emas langsung semalam langsung nendang nutup tadi pagi di $32 loh, kuat sekali emas ya. Intinya resesi mereka lebih mencondong hold emas gitu ya. Stock market juga langsung lumayan, Dow Jones menguat lumayan gitu ya. Nasdaq sedikit ini, S&P juga ya lumayan hijau lah semalam. Nah, BTC juga disorong sempat ke 17 ribuan ya, nggak taunya masih nggak kuat, ke reject lagi ya, ke reject lagi di posisi sekarang saya buat video di 16.940 something ya, 450 lah kita bilang ya. Jadi makanya kalau data labor unemployment itu udah ketahuan sekali di ini disetel gitu ya, dimana kalau industri manufaktur itu turun gitu ya, produksi turun, berarti apa? Pengurangan pekerja ya kan. Juga PMI itu juga daya beli dari factory gitu atau yang non factory. PMI itu kan Purchasing Manager Index ya, itu sangat ini salah satu indikator yang penting juga gitu di ekonomi untuk USA gitu ya. Untuk segala negara lah ada data PMI-nya itu ya. Makanya ini masih market jujur sebenarnya anomali. Maka saya rasa hari ini ini cuma di style ya, market maker lah, manfaatkan momen dan kesempatan ya. Itu yang bisa. Besok lagi kita lihat tanggal 8 gimana tuh kasus Genesis lagi ya, sama si ini Gemini, kasus dengan DCG ya. Gimana ininya kita lihat nanti. Terus minggu depan juga masih rawan gitu ya. Minggu depan itu hari Selasa itu Jerome Powell ada speak itu di Bank Sentral ya. Itu ada speak itu hari Selasa agak ini. Minggu depan juga event yang sangat pengaruh. Terus hari Kamisnya CPI ya. Selasanya ada Mbak Jerome speak di Bank Sentral apa saya lupa. Terus Kamisnya CPI lagi. Nah, kalau CPI saya prediksi turun gitu. Kalau kita lihat data yang udah keluar juga di Inggris, di beberapa negara Eropa termasuk Euro, kemarin data CPI juga lumayan turun, di mana forecastnya 97, nggak tahu dia drop 92, lumayan gitu ya. Cuma Selasa yang agak hati-hati, masih ini market nanti juga akan flat lagi gitu sebelum Selasa. Nanti hari ini udah Sabtu ya, besok Minggu weekly candle close lagi ya. Saya rasa volume akan drop, turun. Jadi siapa yang tahan di 16.900 bisa aja market besok kembali ke 16.700-an, ya, mungkin aja ya. Karena kita bilang dia sideway lah ya, sideway dia kembali lagi ke 16.700, 16.800 itu wajar gitu. Dengan volume kecil mungkin, terus mereka tahu nanti Selasa Jerome Powell ada speak, mungkin habis weekly close candle Monday bisa aja market lebih drop, kita nggak tahu, kita lihat lah ya. Cuma masih agak wanti-wanti ya, hati-hati kondisi begitu karena kalau si kakek dia punya speak belakangan ini dia masih hawkish gitu ya. Dan kalau kita lihat dari data manipulasi data untuk labor, job openingnya ya kan, itu
kelihatan Fed masih mau pressure turunkan suku bunga gitu. Dia belum istilahnya belum mau kendor gitu, ya. Makanya tadi malam agak dia hijau itu ada mereka sedikit bahas tanya jawab, sisi ininya agak bilang ya bisa aja nanti Fed interest rate naik 0,25 gitu ya mereka. Padahal kalau saya rasa bisa aja masih 0,50 kalau ya kita lihatlah nanti gimana si Jerome Powell speak juga ya. Saya yakin kalau lihat si Jerome Powell, saya yakin masih 0,50 basis point itu akan dinaikkan di awal Februari nanti, ya tanggal 1 Februari. Cuma semalam entah mungkin aja si orang FOMC ini dia kasih angin seger dikit, dia pasang long ya kan biar market hijau, TP dia ya kan. Kita mana tahu banyak mereka ini bangsat-bangsat di belakang mereka juga trading kan, jangankan mereka berapa yang ini yang orang-orang Kongres pembuat keputusan ya, juga inside trading mereka gitu ya. Kan banyak yang gitu, kita nggak pernah tahu. Orang SEC juga begitu, ketahuan inside trading ya kan. Nggak pernah tahu lah. Jadi mereka-mereka lah termasuk market maker juga manfaatkan momen semalam itu di strong ke atas ya rasa karena banyak yang short juga ya. Jadi sekalian di short squeeze ya kan. Terus nanti baru lihat mungkin diturunin. Ya lihatlah hari ini weekend kita nggak terlalu gimana market. Kalau ada yang ini, Anda lihat ada yang udah mau koreksi, Anda cek chartnya dulu, bisa aja Anda kasih short dikit kalau untuk scalping ya. Mari ini saya nggak lihat-lihat, nggak cari yang gitu, mau istirahat di Sabtu ini, Sabtu Minggu ini, nggak ini, ya biarkan aja. Tapi kalau yang kalian yang trader, ya boleh lihat-lihat koin mana yang ini, mau kalian short dikit bisa juga gitu. Kalau yang, tapi cek dulu chartnya gitu, ya. Jadi begitu aja video hari ini, itu yang saya jawab karena ada yang tanya, kok dolar tiba-tiba naik, drop, tiba-tiba merah, drop gitu ya, dolar. Yang awalnya menguat ke 105, balik lagi 103, something gitu. Ya itu, kejadian semalamnya gitu. Malah saya kemarin itu bilang mungkin agak volatile begitu. Ternyata benar dia rada volatile ya, naik turun. Begitu aja di hari weekend ini. Salam Syariah dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.